Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan analisis perbandingan kinerja bank syariah di Indonesia melalui rasio bank syariah dan meneliti pada Bank Bukopin Syariah tahun 2019 dengan dibandingkan pada tahun 2018. Untuk itu izinkan kami kelompok 7 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Ulul Febrianti dengan NIM 002, Andre Armanto dengan NIM 021, Trivena Akawati dengan NIM 033, Rosita Pewi Romadoni dengan NIM 053, dan Laila Sari dengan NIM 063. Yang pertama saya akan menjelaskan profil dari Bank Bukopin Syariah terlebih dahulu. Pada tahun 2008, Bank Bukopin Syariah mendapatkan izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam surat keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/Kep.GBI/DPG/2008. Di tengah persaingan perbankan syariah semakin ketat, Bank Bukopin menyatakan sebagai salah satu bank yang berkembang pada tahun 2019. Maka dari itu, kami akan melakukan analisis kepada Bank Bukopin Syariah untuk mengetahui kinerja apa saja yang mengalami peningkatan pada Bank Bukopin Syariah di tahun 2019. Sebelumnya, marilah kita membahas terlebih dahulu apa itu analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan merupakan proses untuk mempelajari data keuangan agar dapat dipahami dengan mudah dan untuk mengetahui posisi keuangan, hasil operasi, dan perkembangan suatu perusahaan. Dalam melakukan analisis, tidak terlepas dari peranan rasio laporan keuangan. Dengan melakukan analisis terhadap rasio keuangan akan menentukan suatu keputusan yang akan diambil suatu perusahaan. Yang selanjutnya yaitu rasio keuangan bank syariah. Yang pertama yaitu ada rasio profitabilitas yang mana di sini mencari NPM, ROE, dan ROA. Yang kedua yaitu rasio likuiditas yang mencari CR, QR, dan FDR. Yang ketiga yaitu mencari rasio solvabilitas yang mencari DER. Yang keempat yaitu rasio aktivitas yang mana mencari FAT dan ATO. Yang terakhir yaitu rasio efisiensi yang mana di sini itu mencari BOBO. Yang pertama yaitu rasio profitabilitas yang mana NPM rumusnya yaitu laba bersih dibagi pendapatan bersih dikali 100%. Nah, pada Bank Bukopin 2018 ini total NPM yaitu 0,803% dan pada 2019 total NPF yaitu 0,783%. Berdasarkan dari rasio NPM tersebut dapat dianalisis bahwa Bank Bukopin Syariah dari tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan. Maka bisa diketahui bank ini tingkat keuntungannya semakin rendah. Yang kedua yaitu mencari ROA yang mana rumusnya yaitu laba bersih dibagi aset dikali 100%. Yang mana pada Bukopin Syariah 2018 ROA totalnya yaitu 0,068% dan pada 2019 total ROA-nya yaitu 0,060%. Berdasarkan rasio ROA tersebut dapat dianalisis bahwa Bank Bukopin Syariah dari tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan dari total 0,068% menjadi 0,060%. Yang berarti bahwa kemampuan perusahaan bank untuk menghasilkan laba sedang menurun. Untuk selanjutnya yaitu rasio probabilitas dengan ROE atau Return on Equity.
yaitu kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari modal yang digunakan dalam operasional. Semakin besar angkanya, semakin baik kinerja suatu perusahaan atau suatu bank. Dengan rumus laba bersih dibagi dengan modal, di mana laba bersih pada laporan keuangan Bank Bukopin Syariah terdapat nama akun jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang terdapat pada laporan laba rugi. Kemudian modal terdapat pada neraca. Telah didapat dari perhitungan ROE Bank Bukopin 2018 sebesar 0,488%. Sedangkan pada tahun 2019 0,459%. Berdasarkan rasio ROE Bank Bukopin Syariah dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan, di mana hal itu berpengaruh pada pengembalian modal. Yang selanjutnya, rasio likuiditas, di mana dalam analisis ini kita menggunakan current ratio atau CR, quick ratio atau QR, dan financing deposito ratio atau FDR. Yang pertama, current ratio, yaitu kemampuan bank membayar utang jangka pendek dengan menggunakan aset lancarnya. Semakin besar angkanya, semakin baik kinerja suatu bank. Dengan rumus kas ditambah dengan penempatan Bank Indonesia ditambah penempatan pada bank lain dibagi dengan utang lancar. Telah didapat dari perhitungan current rasio Bank Bukopin Syariah 2018 sebesar 57%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 28%. Dari tabel di atas didapat nilai dari current rasio Bank Bukopin Syariah mengalami penurunan pada tahun 2019. Artinya, kemampuan Bukopin Syariah dalam membayar utang jangka pendek menggunakan aset lancarnya mengalami penurunan sebesar 29%. Selanjutnya, quick ratio atau HR, yaitu kemampuan bank membayar utang jangka pendek dengan menggunakan uang kasnya atau aset yang paling liquid. Semakin besar angkanya, semakin baik kinerja suatu perusahaan atau suatu bank. Dengan rumus, kas dibagi dengan utang lancar dikali 100%. Telah didapat dari perhitungan quick ratio pada tahun 2018 Bank Bukopin Syariah sebesar 3,64%, sedangkan pada tahun 2019 6,86%. Dari tabel di atas disimpulkan dari quick ratio Bank Bukopin Syariah mengalami kenaikan pada tahun 2019. Artinya, kemampuan Bank Bukopin Syariah dalam membayar utang jangka pendek menggunakan kasnya mengalami peningkatan sebesar 3,22%. Nah, rasio likuiditas yang dianalisis yang ketiga yaitu FDR. FDR sendiri memiliki rumus total pembiayaan dibagi total dana pihak ketiga dikali 100%. Nah, untuk yang tahun 2018 perhitungannya itu total pembiayaan sebesar 2.251.551.585.751 dibagi total DPK-nya 5.247.231.720 dihasilkan FDR 48,99%. Kemudian untuk yang tahun 2019 total pembiayaannya itu 2.375.375.060.451 rupiah dibagi dengan total dana pihak ketiganya sebesar 5.150.150.606.023 rupiah dihasilkan FDR sebesar 57,42%. Nah, dari nilai FDR tersebut, Bank Bukopin Syariah mengalami kenaikan pada tahun 2019 daripada tahun sebelumnya.
Nah, FDR sendiri menunjukkan besarnya dana nasabah yang disalurkan dalam bentuk pendanaan atau pembiayaan. Nah, dalam perhitungan tersebut Bank Bukopin Syariah itu dikatakan masuk dalam kategori sehat karena bisa dilihat dari sisi likuiditasnya. Namun harus dioptimalkan agar tidak terjadi opportunity cost. Rasio yang selanjutnya yang dianalisis yakni rasio solvabilitas bagian DER atau debt to equity ratio yang memiliki rumus total utang ditambah dana syirkah temporer dibagi total modal dikali 100%. Nah, untuk perhitungan yang tahun 2018 itu total utangnya sebesar 1.172.182.903.032 rupiah. Kemudian ditambah dana syirkah temporernya itu 4.196.194.517.599 rupiah. Kemudian dibagi total modalnya itu 885.069.108.558 rupiah yang menghasilkan dikali 100% dulu. Nah, dihasilkan DER-nya itu 615%. Kemudian yang tahun 2019 itu total utangnya sebesar 1.316.442.496 rupiah ditambah dana syirkah temporernya itu 4.457.257.109.710 rupiah. Kemudian dibagi total modalnya 880.150.351.858 rupiah dikali 100%. Kemudian dihasilkan DER-nya itu 657,9%. Nah, rasio solvabilitas yang DER ini menunjukkan kemampuan bank dalam membayar seluruh hutangnya dengan modal yang dimiliki. Nah, di sini di perhitungan tersebut Bank Bukopin Syariah mengalami kenaikan di tahun 2019 sebesar 43,9%. Nah, yang artinya itu semakin besar hutang yang harus dibayar dengan menggunakan modal dari bank tersebut, atau dengan kata lain kemampuan bank dalam membayar seluruh utang menggunakan modal itu mengalami penurunan. Rasio yang dianalisis yang selanjutnya yakni rasio aktivitas. Yang pertama yakni FAT atau Fixed Asset Turnover. FAT di sini memiliki rumus total pendapatan dibagi aset tetap bersih. Ya, yang pertama langsung ke perhitungan 2018 itu total pendapatannya sebesar 539.477.029 rupiah. Kemudian dibagi aset tetap bersihnya, di situ tertera 319.989.24.476 rupiah, menghasilkan atau hasilnya itu rasio FAT-nya itu 1,681. Kemudian untuk yang periode 2019 itu total pendapatannya itu sebesar 520.675.466.029 rupiah, sama dibagi aset tetap bersihnya itu 351.948.289.071 rupiah. Kemudian hasilnya itu sebesar 1,479. Nah, rasio aktivitas pada Fixed Asset Turnover atau FAT ini dihasilkan bahwa FAT 2018 dan 2019 itu sebesar 1,681. Kemudian untuk yang 2019 itu 1,479. Nah, di sini itu di rasio FAT ini itu semakin tinggi efektivitas perusahaan menggunakan aktiva untuk memperoleh penjualan diharapkan
perolehan laba perusahaan itu juga semakin besar. Nah, hal itu akan menunjukkan kinerja perusahaan atau kinerja perbankan syariah tersebut semakin baik. Maka dari data atau dari penjumlahan di atas dilihat bahwa pada tahun 2018 Bank Bukopin Syariah itu memiliki efektivitas yang baik, atau 2019 itu mengalami penurunan, jadi lebih baik yang 2018. Rasio aktivitas selanjutnya yaitu total aset turnover atau ATO. Rumusnya total pendapatan dibagi total aset. Diketahui rasio ATO Bukopin Syariah 2018 yaitu sebesar 0,085% dan tahun 2019 0,077%. Kesimpulannya, jika suatu perusahaan memiliki total aset turnover yang tinggi dalam perusahaan, berarti perusahaan tersebut mampu mengelola aktivitasnya dengan efisien. Maka, perusahaan akan dapat meningkatkan ROI dan ROE tersebut. Pada data yang ada di atas menunjukkan bahwa rasio ATO pada tahun 2018 pada Bank Bukopin Syariah lebih baik daripada tahun 2019. Maka dapat dilihat pada tahun 2018 Bank Bukopin Syariah memiliki kualitas yang baik. Yang keempat yaitu rasio efisiensi. BOPO, rumusnya biaya operasional dibagi pendapatan operasional. Diketahui BOPO Bank Bukopin Syariah tahun 2018 yaitu 109% dan tahun 2019 yaitu 100%. Rasio BOPO, kesimpulannya, rasio BOPO pada Bank Bukopin Syariah mengalami penurunan di tahun 2019, yang artinya bank mampu melakukan efisiensi atas biaya yang dikeluarkan. Terlihat pada perhitungan di atas, yakni mengalami penurunan sebesar sekitar 9%. Hal itu semakin terlihat bahwa Bank Bukopin Syariah kinerjanya membaik di tahun 2019. Dilihat pada rasio BOPO meski nilainya masih cukup tinggi. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman secara panjang lebar. Saya akan memberikan kesimpulan, yaitu pada Bank Bukopin Syariah pada tahun 2019, apabila kita lihat dari rasio probabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas itu mengalami penurunan. Dan jika dilihat dari rasio likuiditas dan rasio efisiensi, itu Bank Syariah Bukopin 2019 mengalami peningkatan. Jadi dapat disimpulkan tidak semua rasio pada Bank Bukopin Syariah itu mengalami peningkatan di tahun 2019. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.